Oke, teman-teman. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Jumpa lagi kita di live Instagram Pajak Smart di setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Hari ini temanya tak ada pajak tak seru ya hidup Anda ya. Dan seperti biasa teman-teman, saya perlu disclaimer dahulu ini sebelum kita memulai teman-teman, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% gitu ya guys ya. Semua ini bukanlah kajian akademis dan tidak dapat juga dibuktikan kebenarannya. Belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Jadi mohon maaf ya apabila ada kesalahan gitu teman-teman. Dan walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak, teman-teman. Ya, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu teman-teman ya. Karena masing-masing dari kita kan punya persepsi yang beda-beda ya, punya masalah yang berbeda dengan pajak kita sendiri gitu. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau AR Anda apabila Anda mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda. Atau ikut kelas saya gitu. Nah, awan akan tersedia gratis secara langsung di live Instagram Pajak Smart ya setiap hari Senin jam 8 malam sampai jam 9. Dan di bulan November ini teman-teman, di bulan November ini kita lanjut nih program terbaik dan terdahsyat tahun ini. Program pajak maksudnya. Yaitu program STP ya, siapatakutpajak.com. Ini adalah program pelatihan untuk membantu Anda, teman-teman semua, berani menghadapi petugas pajak, ya, berani SP2DK, pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum pejabat brengsek, gitu ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak. Daripada Anda bayar mahal konsultan pajak untuk ngurusin pajak, mending Anda hadapi sendiri, ikut ke program pelatihan ini, teman-teman, ya. Jadi jika Anda masih ada takut dengan petugas pajak, gitu, nah maka program STP ini adalah solusi yang tepat untuk Anda semua. Nah, di sini teman-teman akan belajar untuk berani menghadapi petugas pajak nih, berani menerima surat SP2DK, berani menghadapi surat pemeriksaan, bukper, bahkan sampai siap menghadapi oknum petugas pajak yang mungkin mengintimidasi Anda gitu. Nah, silakan teman-teman masuk ke www.siapatakutpajak.com ya. Khusus November ini Anda masih akan dapat diskon 80% dan juga dapat live coaching setiap hari Jumat malam. Gitu guys ya. Ada live coaching setiap hari Jumat malam. Itu seru banget teman-teman. Dari jam 8 harusnya sampai jam 10 harusnya ya. Tetapi kemarin sampai hampir jam 12 malam. Hampir jam 12 malam kita diskusi tentang pajak. Luar biasa ya. Orang Indonesia ini luar biasa semangat sekali bicarain pajak. Oke. Jadi segera teman-teman bergabung saja di www.siapatakutpajak.com ya. Jangan sampai ketinggalan. Itu adalah komunitas yang sangat-sangat eksklusif buat teman-teman semua yang pengen lebih banyak diskusi mengenai perpajakan. Silakan masuk ke siapatakutpajak.com. Oke. Oke, teman-teman, saya akan berusaha menjawab pertanyaan teman-teman apabila ada yang bertanya ya. Silakan ditulis di bagian komentar kalau ada yang mau bertanya tentang perpajakan, teman-teman silakan. Oke. Ada dari Bapak Kruger 22, The Kruger. Nah, kawan, untuk direktur yang mendapatkan fasilitas mobil dari perusahaan, apakah dipajaki? Jika iya, gimana hitung pajaknya? Oke, jadi yang pertama, ini kan fasilitas itu dipinjamkan atau dikasih, Pak. Kalau itu dikasih, maka otomatis itu menjadi gaji. Komponen dari gaji dong. Nah, komponen dari gaji ya tinggal dihitung PP21-nya berapa. Kan gitu, sesuai dengan hitungan PP21. Nah, yang kedua, kalau itu cuma dipinjamkan, artinya ini mobil milik perusahaan, cuma dipinjamkan kepada direktur untuk dia pakai gitu kan. Nah, itu dipajakinya bukan di orang pribadinya atau di gajinya, bukan, tetapi di perusahaan. Nanti biaya ini penyusutannya hanya boleh dibiayain 50%. Oke, jadi mobil yang dipakai untuk direksi ataupun sedan atau mobil-mobil mahal itu hanya boleh dikoreksi 50% saja, hanya boleh dibiayakan 50% saja untuk penyusutannya saja, Pak. Gitu. Tetapi bukanlah penghasilan bagi si orang pribadi si direktur itu. Gitu, Pak ya. Setahu saya seperti itu. Semoga terbantu, Pak De Kruger. Ibu Lydia Setiawan. Kok, saya punya toko perlengkapan rumah tangga. Omset sudah 3 miliar. Lalu saya mau buka toko lagi perlengkapan bayi. Dan rencananya mau pakai nama PT Perorangan. Cuman kebanyakan pembelinya non-faktur pajak. Sedangkan untuk faktur pajak maksimal untuk PTP maksimal 3 tahun ya. Betul Bu, betul. Jadi Ibu Lydia nggak usah khawatir. Silakan bikinlah PT Perorangan. Bikinlah kan 3 tahun dapat UMKM 0,5%. Nah, nanti tahun ketiga, kalau Ibu merasa
masih di bawah 4,8 M omsetnya, bikin PT yang baru, bikin PTP yang baru, gitu. Satu orang boleh bikin satu PT perorangan dalam 1 tahun. Gitu ya. Jadi satu orang hanya bisa bikin satu PT perorangan dalam setahun. Artinya Ibu nanti setelah tahun ketiga, masuk tahun keempat, bikinlah PTP yang baru. Gitu, Bu. Sesimpel itu kok, gampang, Bu Lydia. Semoga bantu, Bu. Maaf, lagi pilek. Bapak De Kruger, pinjamko. Tadi apa ya, Pak De Kruger tadi mengenai apa ya? Oh ya, pinjam ya. Nah, jadi kalau dipinjam ya udah, berarti itu bukanlah komponen gaji, itu adalah betul-betul aset milik perusahaan sehingga nanti bensinnya, penyusutannya, pokoknya semua biaya-biaya sehubungan dengan mobil yang dipakai direksi itu hanya akan bisa dibiayakan 50% saja. Gitu, Pak. Saya mau dibantu Pak De Kruger. Bapak Klemelchan. Kalau pajak perorangan kena tarif 25% kalikan 30% itu PPh apa? Apa itu Pak ya? 25% 30%? Kurang spesifik Pak Klemelchan. Mohon maaf kurang spesifik. Maksud Bapak itu bagaimana? Yang saya tahu pajak untuk orang pribadi itu yang 5%, 15, 25, 30, 35%. Itu sih Pak. Yang 5, 15, 25, 30, 35. 5 level ya untuk orang pribadi. Saya tahu seperti itu Pak Klemelchan. Sama bantu Pak. Lanjut, Bapak pesepeda biasa. Pak, kalau beli bahan baku pakai PPN, kemudian kita jual PPN dibebaskan. Itu mending restitusi apa langsung tidak dikenakan saja Pak? Restitusi Pak. Jadi Bapak adalah orang yang qualified untuk restitusi ya. Jadi nggak usah khawatir. Jangan gara-gara takut diperiksa terus dibuang PPN-nya. Sayang Pak ya. Jadi PPN itu kalau nanti Bapak minta restitusi, nanti hanya pemeriksaan PPN saja Pak. Jadi bukan pemeriksaan all tax ya. Jadi kalau PPN mau direstitusi, hanya pemeriksaan PPN-nya saja. Bukan pemeriksaan semua pajak, tidak. Jadi kalau hanya pemeriksaan PPN, sepanjang Bapak bisa jelaskan dengan lengkap, dokumen-dokumennya lengkap, memang ini Bapak beli PPN jual dibebaskan kok, jadi nggak ada masalah Pak. Ya, jadi nggak ada masalah. Seharusnya Bapak tetap bisa restitusi seperti biasa. Cuman saya bingung, kok bisa beli PPN jualnya dibebaskan? Waktu jual tuh kenapa dibebaskan? Kalau barangnya sama kan biasanya nggak dibebaskan. Mungkin karena pembelinya Pak ya. Nggak masalah Pak, intinya kalau PPN ada LB jangan khawatir, boleh direstitusikan. Yang penting nilai sudah besar aja, tunggu nilai terkumpul agak besar, barulah dibikin restitusi. Gitu Pak, sepeda biasa. Semoga terbantu Pak. Bapak Fatah 791. Kowawan, di daerah Tangerang Selatan ya? Oh, sorry Pak Fatah, saya di Kemayoran Pak, di Jakarta Pusat Kemayoran. Semoga terbantu Pak Fatah. Bapak Lailienggo. Pak Lailienggo. Selamat malam Pak Wan, malam Pak Lai. Apakah pemilik toko yang omsetnya di bawah 4,8 M harus lapor SPT 1770S? Jika iya, apakah rekening bank yang toko dilaporkan sebagai harta? Oke, yang pertama, pakai formulir apa Pak? Yang namanya pemilik toko, pengusaha, itu menggunakan 1770 polos Pak. Bukan S, bukan SS ya Pak. Gitu Pak. 1770 polos ya, yang tidak ada S, tidak ada SS-nya. Itu yang dipakai oleh semua pengusaha orang pribadi. Oke. Jika iya, rekening bank yang di toko dilaporkan sebagai hartakah? Jawabannya iya, Pak. Berhubung tokonya milik Bapak, maka semua isi toko itu, termasuk rekeningnya, termasuk barang-barang di dalam tokonya, termasuk tanah dan bangunannya, itu adalah milik Bapak, dilaporkan di SPT tahunannya orang pribadi Bapak. Gitu, Pak ya. Kecuali toko ini punya MPP sendiri. Itu baru dia terpisah, Pak. Itu kan berarti mungkin toko itu bentuknya PT atau CV, nah itu baru terpisah. Nah, selama toko itu masih milik Bapak sendiri secara pribadi, maka semua yang ada di dalam toko adalah milik Bapak sendiri, adalah harta Bapak yang perlu dilapor di SPT Bapak sendiri. Di 1770 polos ya, Pak. Saya mau bantu Pak Lailianggo. Ibu Teresia Albertus, WP meninggalkan sebuah CV dan rumah. Apakah harus membuat MPWP waris? Tidak ada istilah MPP waris ya Pak ya, Ibu Teresia. Jadi tidak ada istilahnya MPP waris. Yang ada adalah bikinlah surat wasiat atau surat waris. Kalau si almarhum belum bikin, maka para anak-anaknya dan ahli warisnya silakan berembuk, bikinlah sebuah surat kesepakatan waris. Gitu Bu. Tidak harus ke notaris ya, tidak wajib ke notaris, tetapi kalau memang bisa notaris lebih baik. Tetapi kalau nggak mau repot, nggak mau notaris, nggak apa-apa. Bikinlah sebuah kesepakatan waris bahwa si papa yang meninggal punya aset A, B, C, D, E, kita akan bagi seperti ini mekanismenya. Nah, jelaskan di dalam surat itu. Gitu Bu Teresia.
Jadi tidak perlu bikin MPP waris, tidak ada MPP waris ya. Gitu. Semoga terbantu Bu Tarisha. Lanjut. Bapak Mr. Aan. Malam kawan, malam Pak Aan. Kalau sudah ikut amnesti, apakah perlu ikut PPS lagi? Jawabannya perlu Pak, wajib Pak ikut PPS, tetapi sudah terlambat ya. Mohon maaf teman-teman yang sudah terlanjur tidak ikut PPS itu bodoh sekali ya, tapi sudah terlanjur, sudah lewat, jadi apa boleh buat. Gitu. Jadi buat yang sudah ikut PPS, selamatlah Anda ya. Terima kasih, negara berterima kasih dan Anda sudah selamat sampai 2020. Yang tidak ikut PPS ya sudahlah. Terima nasib ya nanti. Saya sudah kenyang tuh dengan cerita-cerita orang diperiksa, dipanggil gara-gara nggak ikut PPS tuh baru 1 bulan terakhir inilah, 1-2 bulan terakhir ini. Udah kenyang deh. Pokoknya yang nggak ikut PPS tuh dibabat habis gitu. Ya udah, intinya sih yang sudah ikut amnesti itu wajib ke PPS. Dan yang tidak ikut amnesti pun tetap wajib ke PPS gitu. Tapi sudah terlambat ya, PPS sudah lewat gitu. Jadi nggak apa-apa. Semoga terbantu Pak Hans. Ibu Emilia Ko 9988. Malam Pak Wan, malam Bu Emi. MPEP cabang PKP tanggal 13 Oktober. Ajukan pemusatan 26 Oktober. Dan hari ini dapat surat pemusatan, tapi berlaku masa Desember. Oke. Apa PK Oktober dan November saya harus lapor dan setor di KPP cabang ya Pak? Soalnya PM saya jadikan satu di pusat. Oh, PM-nya di pusat. PM-nya di pusat ya. Oke. Jadi Bu Emi coba cek ke AR-nya. Kemungkinan besar sih memang betul perlu lapor di cabang. Karena kan belum dipusatkan nih, belum disetujui. Kan pemusatan baru dimulai Desember. Solusinya adalah Oktober, November itu terpaksa si pusat kirim barang ke cabang. Jadi pusat yang jualan barang ke cabang. Terpaksa begitu, Bu. Karena kan PPN masukannya masuk ke pusat, maka pusat terbitkan faktur pajak ke cabang. Nah, cabang ini terima PPN masukan sehingga dia bisa lakukan mekanisme PPN-nya. Gitu, Bu. Itu cara yang paling benar menurut saya ya. Coba cek ke AR-nya, Bu, gimana solusinya. Saya rasa sih begitu ya. Gitu. Semoga terbantu, Bu Emi. Bapak Klemer Chan. Pak, kalau penghasilan di pertengahan tahun sudah 4,8 M, gimana di bulan selanjutnya PPh-nya? Oke, kalau mengenai PPh, Pak ya, untuk orang maupun badan yang selama ini menggunakan 0,5%, kalau di tengah-tengah dia tembus 4,8 M, maka 0,5% tetap dilanjutkan sampai Desember. Gitu Pak ya. Jadi untuk PPh-nya, untuk yang menggunakan 0,5% sepanjang tahun, di tengah-tengah tiba-tiba melewati 4,8 M, maka mekanisme 0,5% tetap dilanjutkan sampai Desember. Tidak boleh ganti metode di tengah tahun. Gitu Pak ya. Nah, tetapi PPN-nya, dia sudah mulai wajib PPN mulai bulan depan. Gitu. Jadi mulai bulan berikutnya setelah dia menembus 4,8 M, dia sudah wajib PKP dan sudah wajib terhutang PPN. Gitu Pak Klemercan. Semoga terbantu Pak. Lanjut. Pesepeda biasa. Belinya red meat daging tuna mendekati jadi limbah. Itu kode 010. Nah, waktu jual itu kode 80 ke produsen pembuat pakan ternak, Pak. Oh, gitu. Oke, Pak. Ya. Oke. Jadi beli 010 ketika jual 080. Jadi pasti Bapak akan mengalami LBPPN. Oke. Saya rasa itu bagus, Pak. Bisa dikerjakan kok. Boleh kok. Tinggal dikumpulin kalau angkanya sudah besar, mungkin mencapai berapa ratus juta gitu ya, atau miliaran, ya udah langsung di Desember langsung diketok, bikin dicentangnya restitusi. Nanti biasanya sih kalau yang begini-gini tuh langsung akan diterima Pak, cepat kok diterimanya, gitu. Nggak usah khawatir Pak, restitusi saja. Gitu. Semoga terbantu Pak pesepeda. Bapak Pawang Snack. Malam Pak Wan, malam Pak Pawang. Jika PPN LB nilainya boleh di PB ke PPh 25? Tidak bisa, Pak. Mohon maaf. Ya. Jadi PPN LB tidak bisa di PB ke PPh 25. PPN LB hanya punya dua solusi. Dikompensasi ke bulan berikutnya atau di restitusi. Gitu, Bu ya. Jadi PPN LB hanya bisa ada dua solusi. Dikompensasi ke bulan depan atau direstitusikan. Dikembalikan uangnya. Gitu, Pak. Tidak bisa pindah buku ke PPh 25 ya. Yang namanya pindah buku itu salah bayar. Jadi salah kode, salah PPh, atau salah tahun, salah bulan gitu, Pak. Gitu. Kalau PPN tuh enggak begitu ya. Semoga terbantu Pak Pawang. Lanjut. Bapak Ronion 89. Malam Pak Wan, malam Pak Roni. Mau tanya, kalau untuk PT perorangan, itu kalau omsetnya per tahunnya masih di bawah 4,8 M, itu bisa minta pengukuhan sebagai PKPK. Tetapi perhitungan pajaknya masih bayar 0,5% dari omset. Bisa Pak ya, bisa. Jadi mau itu PT, mau itu CV, maupun PT perorangan, maupun orang pribadi, kalau omset di bawah 4,8, dia boleh memilih jadi PKP.
Gitu Pak ya. Jadi siapapun kalau punya omset di bawah 4,8 tetap boleh memilih jadi PKP. Oke. Mengenai PPh-nya tetap menggunakan 0,5%. Itu Pak. Ya, jadi nggak usah khawatir, jangan bingung mengenai ini. PKP itu kalau di bawah 4,8 itu pilihan. Kalau di atas 4,8 itu wajib. Gitu Pak. Nah, kalau omsetnya sama di bawah 4,8 dia boleh memilih 0,5%. Kalau di atas 4,8 sudah nggak bisa. Gitu Pak Roni. Semoga terbantu Pak. Ibu Linawati Sutang. Pak, apakah saat ada yang masuk dari pribadi luar negeri, masuk ke rekening perusahaan sebagai investasi? Apakah saat ada yang masuk dari pribadi luar negeri, masuk ke rekening perusahaan sebagai investasi menambah modal, apakah ada pajak terhutang atas investasi tersebut? Saya rasa tidak ada, Bu ya. Jadi Ibu punya PT nih, di dalam negeri gitu kan. Ibu punya PT dalam negeri, ada uang masuk dari luar negeri nih, diinjek nih masuk dalam negeri sebagai penambah modal. Maka kan Ibu mengubah akte nih. Ibu mengubah akte, ada tambah satu pemegang saham dari luar negeri gitu kan. Maka otomatis Ibu jadi PMA. Nggak ada pajaknya sih Bu, nggak ada masalah. Kayak ini investasi, bukan jual beli. Gitu sih Pak. Bu, saya rasa nggak ada pajaknya. Tinggal nambah modal saja, tinggal ngubah akte aja. Gitu. Semoga terbantu Bu Lina. Ibu Lydia Setiawan, kalau toko buka PT perorangan, lalu 3 tahun kemudian buat PT yang baru lagi supaya dapat tarif UMKM. Berarti NIB-nya buat baru lagi ya? Ya, betul Bu Lydia. Ketika kita bikin PTP yang baru, maka semuanya baru. Surat penyataannya baru, MPP-nya baru, NIB-nya baru, MPP-nya baru, kemudian rekeningnya pun rekening baru. Gitu Bu. Semuanya baru ya, semuanya baru. Gitu Bu. Semoga terbantu Bu Lydia. Bapak Aliang, Pak Awan, kalau sudah ikut PPS, apakah bisa langsung pembetulan SPT 2021? Jawabannya bisa. Atau harus tunggu surat dari KPP? Oh, tidak perlu Pak, bebas ya. Jadi Indonesia ini menganut sistem self-assessment. Artinya sepanjang kita berniat baik, kita mau pembetulan, maka negara mempersilahkan. Silakan lapor sendiri, bayar sendiri, hitung sendiri. Apabila memang ada yang salah, silakan dibetulkan sendiri. Nggak ada masalah Pak ya. Kecuali 2020 sudah dikunci ya. Kalau orang ke PPS, maka 2020 sudah dikunci. Kalau 2021 itu silakan saja. Negara mempersilahkan mau pembetulan. Mau nambah bayar, mau lapor lagi silakan Pak. Nggak ada masalah. Ya, tidak mesti nunggu surat KPP. Tidak perlu. Gitu. Semoga terbantu Pak Alian. Bapak De Kruger, 22. Jika orang tua menghibahkan harta ke anaknya yang bekerja dan tinggal di luar negeri, apakah si anak wajib punya MPP? Bukankah karena tidak tinggal di Indo, maka tidak perlu ke MPP? Setuju Pak. Kalau anak itu di luar negeri lebih dari 183 hari, artinya dia sudah jadi SPLN, subjek pajak luar negeri. Artinya dia sudah tidak perlu punya MPP di Indonesia. Uang yang dikirim ke sana, silakan dia laporkan di sana. Gitu Pak. Tidak perlu lapor lagi di Indonesia, dan dia tidak perlu juga bikin MPP di Indonesia. Nggak terlalu perlu sih. Gitu. Nah, kecuali itu harta rumahnya ada di Indonesia. Mungkin harta itu berupa rumah atau mobil gitu ya, barangnya ada di Indonesia. Nah, ini nanti jadi dispute kan, supaya nggak bingung ya dia bolehlah bikin MPP. Tetapi kalau bentuknya uang dikirim ke luar negeri pula, udahlah. Itu udah milik dia dan dia tidak ada kewajiban untuk bikin MPP di Indonesia. Karena dia sudah SPLN, subjek pajak luar negeri. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak De Kruger. Mr. Aans, Bapak Mr. Aan, kalau tidak ikut PPS, kalau dipanggil atau periksa didenda atau gimana? Tergantung temuannya Pak ya, apa yang ditemukan. Kalau ditemukan rekening atau ditemukan mobil yang belum dilapor, maka otomatis Bapak perlu melaporkan kembali di SPT pembetulan. Oke, jadi buat teman-teman yang tidak ikut PPS, solusi cuma satu, yaitu pembetulan SPT. Ya, silakan SPT dibetulkan. Nah, konsekuensi dari pembetulan SPT itu ada banyak. Salah satunya adalah tambah bayar pajak. Gitu sih Pak. Nah, jadi tambah hartanya gara-gara ditemukan harta baru dan kemudian bayar pajaknya, bayar pajak tambahan. Gara-gara ada tambahan harta, maka ada tambahan penghasilan. Gara-gara ada tambahan penghasilan, maka tambah bayar pajak. Gitu. Sesimpel itu sih Pak An. Gitu. Semoga terbantu Pak An. Bapak Hans Buwana. Malam Pak Hans. Kalau beli tanah atau properti dari hasil dividen PT, apakah itu bisa termasuk investasi dividen yang bebas dan bebas 0%? Bisa Pak, bisa sekali ya. Tanah, properti itu termasuk di dalam instrumen non keuangan yang diperbolehkan. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ambil dividen yang berusaha mau dapat 0%, cuma ada 2 yang tidak boleh ya. Yang pertama ditarik uang tunai, yang kedua dihabiskan untuk biaya hidup.
Itu nggak boleh, Pak ya. Jadi pertama ditarik uang tunai, yang kedua dihabiskan untuk biaya hidup. Itu tidak boleh, itu tetap kena 10% nantinya, gitu. Tapi yang di luar itu hampir semua sudah kena. Sudah bisa dipakai sebagai dianggap investasi, gitu sih Pak Hans. Semoga terbantu, Pak. Tapi kalau tanah dan bangunan udah pasti boleh. Tanah dan properti sudah pasti merupakan instrumen investasi yang diperbolehkan untuk dividen 0%. Semoga terbantu Pak Hans Buwana. Lanjut, Bapak Lai Liango. Pak Awan, apakah direksi atau pemegang saham PT boleh membuka usaha toko pribadi dan menjual barang sejenis dengan PT? Jawabannya boleh-boleh saja, Pak. Emang kenapa nggak boleh? Emang ada aturan yang melarang? Boleh-boleh saja, Pak. Contohnya, saya adalah direksi penjual komputer. Kemudian saya punya toko lagi. Toko itu jualan komputer. Ya, boleh-boleh saja. Nggak ada masalah, Pak. Silahkan. Semoga terbantu, Pak Lai Liango. Bapak Johannes Ayau. Malam, kawan. Malam, Kak Ayau. Kalau kita terima hadiah uang dari pihak supplier, karena ada target penjualan kita kena potong berapa persennya? Biasanya PPh 21 2,5% atau PPh 23 15%, Pak. Dan apakah perlu lapor dan caranya bagaimana kalau kita WPOP? Thank you kok. Oke, yang pertama apakah dipotong atau tidak dipotong? Jawabannya iya, kita akan dipotong. Nah, yang pertanyaannya dipotong apa nih? Kalau si supplier menggunakan PPh 21, artinya dianggap kita itu bukan pegawai yang menerima penghasilan, maka biasanya dipotong 2,5%. Gitu. 2,5% kalau ada MPP atau 3% jika tidak ada MPP. Oke, jadi dipotongnya itu dipotong iya, apakah dipotong PPh 21 atau 23 ya. Kalau 21 maka 2,5% atau 3%. Kalau PPh 23 berarti ini dianggap hadiah, dianggap komisi atau hadiah gitu, biasanya 15%. Biasanya 15% PPh 23. Nah, nanti cara lapornya bagaimana? Cara lapornya adalah nanti Bapak tinggal lapor tahun depan ya, lapor di SPT tahunan Pak ya. Tidak usah lapor bulanan ya. Laporkan di SPT tahunan tahun depan di lampiran bukti potong. Nanti di SPT tahunan Bapak yang 1770 polos, ada lampiran 2 kalau nggak salah ya, di bagian bukti potong. Bapak masukkan tuh bukti potong PPh 21-nya atau 23-nya. Masukkan di situ, nanti masukkan juga penghasilannya sebagai penghasilan lain-lain di lampiran 2 juga. Masukkan penghasilan lain-lain, sehingga nanti di halaman induk akan terhitung berapa penghasilannya, berapa pajaknya, berapa yang sudah dipotong oleh pihak lain. Nah, sisanya adalah yang Bapak perlu bayar. Gitu, Pak. Sesimpel itu sih sebenarnya sih. Logikanya simpel kok, seperti tahunan. Gitu. Semua terbantu, Pak Ayau. Bapak Tanti Damayanti. Ibu ya, mohon maaf. Bu Tanti Damayanti. Malam kok, malam Bu Tanti. Kalau CV yang sudah tidak aktif, mau pindahkan aktiva ke PT, apa bisa imbreng? Jawabannya tidak bisa ya, Bu. Kalau tidak bisa, solusi gimana ya? CV dan PT dengan nama yang sama. Jadi solusi gini, CV itu kembalikan dulu aset itu kepada orang pribadi. Oke? Jadi CV itu ditarik semua modalnya, kemudian asetnya semua ditarik kepada orang pribadinya, kepada si bosnya itu. Oke, balikin dulu ke bosnya, masuk ke dalam laporan si bosnya pribadi, harta pribadi, barulah dia imbreng kepada PT. Gitu, Bu ya. Jadi paham ya alurnya ya. Si CV itu tarik semua aset CV itu kepada diri dia sendiri, pribadi dia, barulah dari pribadi melakukan imbreng kepada PT. Nah, kalau bisa bikinlah dokumen supaya jelas, Bu. Ada dokumen penarikan semua modal dan aset di CV kepada pribadi, ada dokumen imbreng dari pribadi kepada PT supaya clear, Bu, arusnya. Pada lapangannya silakan langsung ambil barangnya ke CV ke PT. Gitu, Bu ya. Jadi barangnya secara fisik langsung aja dialihkan dari gudang CV ke gudangnya PT. Tetapi secara dokumen, secara arus keuangan dokumennya itu masih ke pribadi dulu baru ke PT. Gitu, Bu ya. Semoga terbantu Pak Ibu Tanti. Bapak Ibu Santi Liu 29. Malam Pak Wan, malam Bu Santi. Perusahaan dengan omset di atas 50M itu wajib diaudit kah? Jawabannya iya Bu, diaudit ya. Ini pertanyaan bulan lalu kayaknya. Minggu lalu. Ya Bu Santi. Untuk perusahaan dengan omset di atas 50M itu wajib diaudit, ada undang-undangnya ya, undang-undang PT. Apakah perusahaan money changer juga wajib diaudit jika omset melebihi 50M? Terima kasih. Setahu saya iya, Bu. Setahu saya iya ya. Mau perusahaan apapun di Indonesia, kalau omset lebih dari 50M maka wajib diaudit. Oke. Nah, Ibu nggak usah khawatir, audit itu kan tidak harus audit yang mahal. Banyak audit yang murah kok. Bukan murah-murah amat sih, maksudnya banyak audit yang harganya itu masih wajar gitu. Tidak harus audit yang mahal kok, gitu. Cari yang teman, yang kenalan gitu, Bu. Bisa. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Santi. Setahu saya memang iya, semua di atas 50M wajib diaudit.
Bapak Arifin 720202. Malam Pak Wan, malam Pak Arifin. Tolong tanya ke satu. Apabila renovasi sendiri, terpotong Bu ya, terpotong. Mohon maaf, apabila renovasi sendiri via terpotong, maaf Pak Arifin, tolong diketik lagi. Ibu Tanti, CV dan PT dengan nama yang sama. Beda Bu, walaupun CV PT namanya sama, tetap ini dua entitas yang berbeda. Ya tidak bisa CV ke PT tiba-tiba pindah, nggak bisa. Jadi CV mesti kembali ke orang pribadi dulu, barang-barang dan uangnya, baru dari pribadi imbreng kepada PT. Gitu. Walaupun CV PT ini milik dia sendiri, nggak bisa langsung imbreng ke CV PT, nggak bisa. Karena CV PT ini tidak saling berhubungan. Gitu. CV ini berhubungan ke pribadi, PT berhubungan ke pribadi. Gitu. Sehingga CV dan PT ini tidak berhubungan langsung. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Tanti. Pak Arifin tolong ketik lagi, Bu. Pak, mohon maaf. Bapak Roniong, terima kasih Pak Wan atas tanggapannya. Terima kasih Pak Roni, sama-sama. Lanjut. Ibu Teresia Albertus, bolehkah MPWP yang meninggal dihapus, sedangkan rumah belum dibalik nama ke ahli waris? Oke, jawabannya boleh-boleh saja Bu, tetapi sebaiknya dibalik nama dahulu. Kenapa? Karena nanti ketika mau balik nama, nggak bisa kalau nggak punya MPWP. Gitu Bu Teresia. Ya, jadi zaman sekarang saat ini ya, mau balik nama harus punya MPWP. Oleh karena itu, Ibu punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah balik nama dulu sekarang. Setelah sudah clear punya almarhum, barulah ditutup MPWP-nya. Oke. Solusi kedua adalah MPWP almarhum lapor terus setiap tahun. Lapor terus setiap tahun selama barang ini belum terjual, belum balik nama. Gitu, Bu ya. Nanti suatu hari setelah rumah ini balik nama ke ahli waris atau sudah dijual ke orang lain, sudah ganti namanya, barulah MPWP si almarhum dihapus. Gitu, Bu. Karena saat ini nggak bisa nih kita jual rumah kalau nggak ada MPWP. Nanti disuruh bikin lagi MPWP-nya atas yang sudah meninggal, repot nanti kan. Gitu sih, Bu. Jadi mending proses dulu balik nama, sudah clear semua, baru tutup MPWP-nya. Atau biarkan MPWP-nya dilapor terus, nihil, dengan kondisi nanti kalau sudah di balik nama, barulah tutup MPWP. Gitu Bu Teresia. Itu saran saya sih. Semoga terbantu, Bu. Bapak Arifin. Sorry, lanjut ke pencet. Proses renovasi ruko. Harus bayar pajak apa saja si kontraktornya, bukan PKP. Oke. Jadi kalau renovasi itu hanya sifatnya renovasi tidak menambah jumlah luasnya, maka ini kan renovasi biasa, Pak. Nah, kalau Bapak adalah orang pribadi, maka Bapak tidak perlu bayar pajak apa-apa. Oke. Kalau Bapak adalah perusahaan menerima jasa renovasi ruko, maka Bapak perlu potong PPh 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Yang nilainya berapa persen gitu deh, nilai pajaknya. Kan dulu 2%, 4%, sekarang ada perubahan tarif gitu ya. Jadi kalau Bapak orang pribadi, Bapak tidak perlu potong apa-apa. Kalau Bapak badan, maka Bapak perlu potong PPh 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Atau PPh 23 atas jasa, kalau dia hanya renovasi biasa, tidak ada konstruksinya. Gitu, Pak. Nah, tetapi kalau renovasi ini menambah luas, yang tadinya luas sekian menjadi luas sekian, kalau penambahan itu lebih dari 200 meter persegi, maka Bapak jadi terhutang PPN ya, PPN KMS. PPN kegiatan membangun sendiri, yang nilainya 2,2% dikalikan dengan nilai pembangunannya. Itu Pak ya. Jadi intinya tergantung menambah luas atau tidak menambah luas. Kalau menambah luas lebih dari 200 meter persegi, maka jadi KMS. Kalau tidak ada penambahan luas atau di bawah 200 meter persegi, maka tidak ada bayar KMS, tetapi lihat apakah Bapak perlu potong atau tidak perlu potong. Kalau Bapak orang pribadi, tidak perlu potong. Kalau Bapak badan, maka Bapak perlu potong. Potong itu bisa 4 ayat 2, bisa juga PPh 23, tergantung invoice dari si kontraktor. Invoice-nya itu hanya jasa biasa saja atau jasa konstruksi. Gitu, Pak. Saya mau terbantu, Pak Arifin. Lanjut. Bapak Mr. Aan. Terima kasih, Pak Awan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Aan. Lanjut. Bapak Ronyong 89. Pak Awan, memangnya berbeda ya? Kalau kemarin sudah ikut teks amnesti, mesti ikut PPS lagi. Berbeda, Pak. Mohon maaf. Untuk peserta teks amnesti itu hanya diampuni sampai 2015 ya. 2016 sampai sekarang itu beda. Nah, kemarin tahun 2021 diterbitkan aturan baru PPS kan. Nah, PPS itu akan menyelamatkan 2016 sampai 2020. Yang saya maksud menyelamatkan itu tidak diperiksa lagi. Karena orang malas diperiksa ya. Gitu. Jadi PPS itu mengamankan 2016 ke 2020. Teks amnesti yang dulu mengamankan sampai 2015 saja. Gitu, Pak. Beda ya. Beda periode. Gitu. Makanya wajib ikut PPS ya. Saya sudah berbusa-busa ngomong di YouTube ya. Masih ada orang nggak mau ikut PPS gitu. Dan itu perbuatan yang sangat bodoh sekali ya. Dan sekarang banyak orang diperiksa gara-gara nggak ikut PPS. Banyak banget gitu. Semoga dibantu Pak Ronyong. Bapak Rian WT.
BDT. Kawan, kalau spanduk kena pajak minimal berapa meter ya? Wah, ini pajak daerah Pak, saya kurang paham, mohon maaf. Pajak daerah saya tidak terlalu ngurusin ya, itu karena Dispenda beda ini, saya kebanyakan pajak yang biasa saja, pajak yang nasional. Jadi pajak daerah itu spanduk gitu kan, berapa meter kali berapa meter gitu. Setahu saya sih nggak ada minimal ya, tetap ada minimalnya, sorry, ada minimal, cuman berapa, saya nggak tahu berapa minimalnya. Pokoknya kalau 1 meter udah pasti kena deh. Gitu sih, Pak. Coba cek lagi ke Dispendanya, Pak, berapa persisnya berapa meter saya kurang pasti. Gitu. Semoga bantu, Pak Rian. Lanjut. Ibu Ufmuts. Malam, kawan. Kalau tidak melakukan KMS, apa ya konsekuensinya ya? Oke, ada dua kemungkinan, Bu. Kemungkinan pertama, Ibu lolos gara-gara orang pajak tidak ngeh, artinya dia tidak datang, dia tidak survei, dia tidak tahu, gitu. Maka Ibu bebas. Tinggal nunggu PPS berikutnya ya. Kita tunggu ganti presiden. Kalau ada tes amnesti lagi, Ibu selamat. Yang kedua adalah kalau orang pajak datang. Kalau orang pajak datang, lihat, ini rumah dulu 1 lantai, kok sekarang 3 lantai? Berarti ada KMS ini. Maka dia akan bikin SP2DK. Dia bikin SP2DK, Ibu silakan bayar. Gitu. Biasanya sih nggak ada denda ya kalau dia baik ya. Paling Ibu laporkan di tahun terbaru saja. Gitu. Tetapi kalau Ibu ketemu AR yang agak keras, ya udah disuruh bikin pembetulan di tahun sebelumnya, kemudian kena denda. Gitu sih, Bu. Tapi biasanya sih enggak. Biasanya disuruh lapor ke tahun terbaru. Gitu sih, Bu. Gitu ya. Cuma ada dua kemungkinan. Pertama, Ibu akan lolos kalau nggak dicek oleh pajak. Yang kedua, kalau dia datang, dia lagi hitung-hitung, dia ukur-ukur, ternyata lebih dari 200 meter persegi, maka itu kena KMS, disuruh bayar. Biasanya sih ke tahun yang terbaru. Gitu, Bu Ufmut. Semoga terbantu, Bu. Lanjut, Ibu Tanti Damayanti, terima kasih kok. Sama-sama, Bu Tanti. Lanjut, Ibu Komala 2. Malam Bu Komala, mau tanya, kalau PT tidak aktif lagi, terus udah nggak lapor selama 5 tahun, apa itu langsung dinonaktifkan NPWP-nya? Oke, jadi Ibu nggak lapor ya, Bu ya. Kalau Ibu nggak lapor, kemudian Ibu mau menonaktifkan, maka otomatis disuruh lapor nih, Bu, ceritanya ya. Disuruh lapor dulu, baru bisa nonaktif. Nah, saran saya, kalau uangnya sudah tidak ada, ya sudah, nggak usah diapa-apain lagi, Bu. Lupakan saja PT-nya. Gitu. Mungkin kalau Bu berniat baik, Ibu lapor aja tahun terbaru. Mungkin tahun 2022 ini nih, mulai lapor lagi gitu, Bu. Tapi untuk 5 tahun terakhir, yang belum dilapor, kalau Ibu lapor, maka denda 1 juta. 1 juta, denda 5 juta, kan sayang nih. Kalau saya sih nggak usah lapor lah, lupakan aja semua PT-nya, Bu. Nanti kalau dipanggil pajak, silakan kasih aktenya, kasih ke petugas pajak, suruh diambil aja aktenya, gitu. Itu kalau sudah tidak ada aset ya. Tapi kalau masih ada aset ya nanti silakan. Nanti aset itu bisa diambil oleh si perusahaan gitu, oleh pajak gitu, Bu ya. Coba cek lagi, Bu ya. Heeh. Kalau saya sih matiin aja deh PT-nya kalau emang udah nggak ada duitnya. Gitu, Bu Komala. Semoga terbantu, Bu. Ibu Emilia kok. Tanya lagi, Pak, orang tua buka toko khusus yang ber-PPN. Kemudian anaknya dibukakan toko dalam satu alamat khusus yang non-PPN. Nah, ini akhirnya curiga ada pemecahan omset. Bagaimana menjawabnya, Pak, supaya kita agak lebih aman ya, Pak? Oke, kalau saya, Bu ya, jawablah dengan jujur apa adanya kepada petugas pajak. Pak AR, memang betul kami meminta omset. Salahnya di mana, Pak? Memang ada salah, Pak? Tanya gitu, Bu, nggak ada masalah kok. Sekarang kita mau fair-fairan nih ya, kita mau fair-fairan. Kalau saya beli barang non-PPN, saya jual PPN, saya nggak bisa jual, saya nggak bisa dagang, gitu. Ngomong ke AR, Bu, apa adanya, gitu. Kalau saya beli barang non-PPN, saya jual ada PPN, maka saya tidak bisa dagang. Oke? Oleh karena itu, saya memisahkan. Yang beli PPN, saya jual PPN. Yang beli non-PPN, saya jual non-PPN. Dan saya pisahkan loh tokonya, walaupun satu alamat, tapi saya pisahkan NPWP-nya, saya pisahkan keuangannya. Saya sudah berusaha fair loh, saya sudah berusaha adil loh buat negara ini. Yang ada PPN, saya jual PPN. Yang nggak ada PPN, saya jual tidak ada PPN. Gitu. Salahnya di mana? Nggak ada salahnya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jawablah jujur apa adanya kepada petugas pajak. Gitu. Sekarang kalau petugas pajak ngotot nih, mesti bayar PPN. Negara kasih solusi apa buat saya? Tanya dia. Negara kasih solusi apa nih? Ini barang nggak ada PPN masuk, saya mesti jual tambah 11%. Negara kasih solusi apa buat saya? Nggak bisa begitu. Gitu. Jadi kita sudah berusaha menjadi jujur, kita sudah berusaha jadi fair, berusaha jadi adil. Nggak usah khawatir, Bu. Jawablah apa adanya kepada petugas pajak. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Emi. Lanjut. Ibu Surya Cik 1015. Malam, Pak Wan. Pak, malam Bu Surya ya. Pak, saya mau tanya, manajer perusahaan sudah meninggal. Untuk pelaporan PPh 21 dan SPT tahun pribadi manajer digantikan oleh istrinya. Tapi menggunakan NPWP 00, tidak menggunakan NPWP suami.
Oke, terus pertanyaan Bu, mohon maaf. Ibu Surya, kepotong Bu ya. Jadi pertanyaannya apa Bu? Mohon maaf. Manajer meninggal. Pelaporan PP21 dan SPT tahunan pribadi manajer digantikan oleh istrinya, tapi menggunakan MPWP 00, tidak menggunakan MPP suami. Maksud Ibu perlu pakai MPP suami atau tidak gitu ya? Jawabannya perlu Bu ya. Jawabannya perlu pakai MPP suami. Nanti kalau memang bisa direvisi, revisi aja. Gitu Bu. Jadi perlu penggunaan MPP suami, tapi yang tanda tangan itu istrinya. Nggak ada masalah gitu Bu, nggak apa-apa. Nanti ya kalau bisa diganti lah nanti direkturnya ada. Mungkin 1-2 bulan ke depan ganti direktur aja. Gitu. Tetapi yang sudah terlanjur, pakailah MPP suaminya, tetapi istri tanda tangan. Itu boleh kok. Semoga terbantu Bu Surya. Bapak Wan Aliang. Malam Kak Wan, malam Kak Aliang. Kalau jual emas ada keuntungan, pajaknya dikenakan berapa? Jawabannya kena pajak progresif seperti biasa Pak ya. Jadi kalau emas dulunya harga 1 juta, sekarang jual 2 juta, berarti kan untung 1 juta. Nah, 1 juta ini ditambahin dengan semua penghasilan si orang pribadi ini, mungkin dari karyawan, dari gaji dan sebagainya, ditambahin semua, dihitung pajaknya, nah di situ. Jadi pakai tarif progresif ya, yang 5, 15, 25, 35, 30, 35. Gitu Pak ya, pajak progresif seperti biasa. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Wonayang. Ibu Komala, kok mau tanya lagi. SP2DK ada masa berlakunya 2 minggu. Kalau lewat waktu untuk konfirmasinya, apakah akan kena sanksi? Jawabannya tidak ada sanksi, Bu. Jadi SP2DK itu 14 hari hanyalah bahasa standar dalam SP2DK. Pada faktanya, ada yang 14 minggu, ada yang 14 bulan, ada yang bertahun-tahun nggak beres-beres juga ada, Bu. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Kalau Ibu memang berniat baik, sesegera mungkin menjawablah SP2DK-nya. Tetapi kalau memang itu, WP-nya nggak mau balas ya sudah susah gitu. Tapi kita sebagai konsultan kan selalu mengedukasi orang untuk segera menjawab SP2DK kalau bisa gitu. Tetapi apakah ada sanksi? Tidak ada sanksi. Sanksi itu cuma dikejar-kejar sama AR seperti debt collector gitu ya. Jadi itu sanksi itu doang dikejar-kejar terus gitu. Tetapi nggak ada sanksi pajak, nggak ada sanksi apa-apa sih. Gitu. Semoga terbantu Bu Komala. Bapak Yudis 301. Malam kok. Malam Bu, Pak. Saudara saya ikut PPS yang K2. Tapi ada data logam mulia yang belum diikutkan PPS. Apakah harus setor PPS lagi atau ikut pas final? Oke. Jadi ditemukan nih ya, ini sudah mulai banyak nih sekarang. Ditemukan harta 2020 ke bawah, tetapi orang ini sudah ikut PPS. Kan gitu. Maka ngomong ke AR, Pak, bolehkah saya minta pembetulan PPS saja? Itu Pak ya. Jadi setor tambahan PPS tambah 14%. Gitu. Jadi tanya ke orang pajaknya, bolehkah saya pembetulan PPS? Jadi PPS itu boleh dibetulkan oleh AR. Setahu saya begitu Pak ya. Jadi menurut Undang-Undang HPP, seorang petugas pajak boleh membetulkan PPS-nya seseorang. Oke, dia boleh betulkan PPS-nya dengan menambah nilai pajaknya. Nah, nanti Bapak tinggal bilang, Pak, saya bersedia bayar 14% lagi. Silakan masukkan emas saya di situ. Oke. Cara kedua, pas final. Kalau AR tidak bersedia menggunakan metode PPS tambahan, maka metodenya adalah pas final. Bapak terpaksa mengakui bahwa emas itu sudah ada sejak 2015. Maka saya minta ini pakai mekanisme pas final 12,5%. Gitu, Pak. Nah, cara ketiga adalah AR maksain 30%. Kalau saya sih tidak mau ya. Paksain 30% karena ikutin Undang-Undang HPP yang tidak ikut PPS. Jadi tidak ikut PPS kena 30%. Nah, dia paksa ke situ. Kalau saya sih tidak mau. Saya sih akan mengarahkan ke pembetulan PPS saja. Kalau enggak, ya udah pas final. Gitu sih, Pak. Nah, semoga terbantu, Pak ya, ngomong ke AR-nya. Minta baik-baik, Pak. Pasti dibantu lah biasanya. Semoga terbantu, Pak Yudis. Ibu Santiliu 29. Mau tanya lagi, Pak Awan. Jika bentuk PTP yang baru, meskipun jenis usaha dan alamat sudah sama, dan CV, apakah diperbolehkan? Gimana, Pak? Ibu? Pengurusnya tidak boleh sama dengan CV ya, Pak? Oke. Maksud Ibu PTP dengan CV apakah boleh jenis usaha dan alamatnya sama? Jawabannya boleh-boleh saja, Bu. Boleh-boleh saja. Di satu tempat yang sama mau berkumpul ada CV, ada PT, ada PT perorangan, ada orang pribadi berkumpul semua di satu lokasi. Boleh-boleh saja, Bu. Nggak ada masalah. Tidak ada undang-undang yang dilanggar. Gitu Bu ya. Nanti kalau AR mempermasalahkan, kok di sini satu tempat ada banyak CV, ada PT, ada PT perorangan lagi di satu tempat. Bapak Ibu tanya ke AR, negara menyediakan lokasi usaha buat saya nggak? Gitu. Kalau negara menyediakan ruko untuk saya dagang, saya langsung pindah besok pagi. Itu aja. Kalau gratis gitu ya. Kalau negara kasih gratis ruko, saya pindah besok pagi. Gitu. Gara-gara negara tidak menyediakan ruko buat saya dagang, makanya kita berkumpul di sini nih. Karena kita nggak punya duit buat sewa ruko gitu. Jadi PT, CV, PTP, orang pribadi bercampur di satu lokasi boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Silakan saja.
Kemudian, pengurusnya tidak boleh sama dengan CV ya Pak? Boleh-boleh saja, mau pengurusnya sama, mau berbeda, nggak ada masalah. Yang penting laporan keuangannya betul Bu. Jangan dicampur ya keuangannya ya, itu yang tidak boleh. Yang jadi masalah adalah uangnya bercampur, itu nggak boleh, itu haram. Uang CV, uang PT ya uang PT. Kalau walaupun di satu ruangan, satu lokasi yang sama. Gitu Bu Santi. Semoga terbantu Bu Santi. Bapak Elvis Saputra. Pak Wan. Apakah bila perusahaan menjual mobil perusahaan dikenakan PPN? Oke. Kalau perusahaan itu PKP, maka dia jual mobilnya tetap kena PPN. Kalau perusahaan itu non PKP, bukan PKP ya, maka dia jual mobil tidak kena PPN. Sesimpel itu sih Pak, sesimpel itu ya. Jadi tergantung status perusahaannya. Kalau status dia PKP, maka dia jualnya ada PPN. Kalau statusnya non PKP, maka jualnya non PPN. Sesimpel itu sih. Semoga terbantu Pak Elvis Saputra. Lanjut, Ibu Lina Wati Sutang. Apakah ada pajak yang akan timbul atas hutang lain-lain dari orang pribadi dari luar negeri? Gimana? Hutang lain-lain dari orang pribadi dari luar negeri. Ibu dalam rangka PT atau CV, badan usaha gitu ya. Kalau ibu badan usaha, ibu terima hutang dari orang pribadi di luar negeri, masuk ke Indonesia, apakah ada pajak yang timbul gitu? Selama nggak ada bunga, nggak ada pajaknya, Bu. Gitu. Jadi pajak itu kan atas penghasilan. Kalau ibu kasih dia balikinnya itu ada bunganya, maka bunga itu kena PPh. PPh 26 kalau dia di luar negeri, gitu Bu ya. Nah, kalau tidak ada bunga, ya nggak ada pajak. Gitu. Tetapi biasanya kalau hutang, orang pajak akan tanya, apa betul nggak ada bunga? Nah, kenapa orang itu baik sekali mau pinjamin duit? Nah, bisa gitu. Nah, jadi alangkah baiknya, kalau memang betul ada bunga, ya udah akui saja ada bunganya dan potong pajaknya. Gitu Bu ya. Kalau dia orang luar negeri, maka potong PPh 26 20% ya. Kecuali ada tax treaty, ada dokumen tax treaty-nya. Gitu. Semoga terbantu Bu Linawati. Lanjut. Bapak Wu Supato. Pak, kalau mau jualan di Tokopedia, SPT 1770 SS harus ganti ke apa ya? Jawabannya 1770 polos ya Pak. Lalu, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan? Oke. Jadi yang pertama mengenai formulir ya. Formulir adalah Bapak gunakan 1770 polos yang tidak ada S, tidak ada SS-nya Pak ya, yang polos. Oke. Langkahnya bagaimana? Bapak masuk ke DJP online. Di DJP online pilih menu lapor ya, pilih menu lapor, kemudian dia tanya ini Bapak ini karyawan atau pengusaha. Bapak pilih pengusaha. Kemudian Bapak akan disuruh tarik dokumen yang namanya e-form ya, e-form 1770 polos. Nanti di situ ada formulir induk, formulir 1, 2, 3, 4 diisi semua Pak, seperti itu. Itu sih. Kalau Bapak bingung, Bapak mending masuk ke komunitas kita tuh, ke siapatakutpajak.com. Ya, kalau Bapak mau lebih detail ke komunitas. Tapi di sana sih nggak latihan teknis sih, cuman bisa tanya-tanya gitu sih Pak. Semoga terbantu Pak Bu Suparto ya. Bapak Ibu Teresia, PO. Tadi ngomongin apa Ibu ya? Mohon maaf, coba ketik lagi, mohon maaf. Bapak Ferik Chan. Selamat malam Pak Awan, mau tanya. Malam Pak Ferik. WP meninggal, tapi asetnya belum dibalik nama. Dan SPT tahunan tetap dilaporkan dengan nihil. Yang tanda tangan di SPT almarhum siapa ya Pak? Oke, jawabannya Pak Ferik, zaman sekarang sudah tidak perlu tanda tangan lagi karena SPT tahunan menggunakan DJP online ya, secara digital ya. Jadi tidak perlu tanda tangan lagi. Yang penting Bapak punya akses passwordnya untuk masuk ke DJP online. Ya Pak, jadi Bapak tidak perlu lagi tanda tangan fisik. Gitu. Jadi langsung semuanya via online digital. Nah, kalaupun perlu tanda tangan fisik, maka ahli waris saja, si istrinya. Kalau istrinya ada, isi tanda tangan. Kalau istri tidak ada, anaknya boleh tanda tangan. Ya silakan saja sih Pak, tanda tangan sesuai bapaknya aja. Gitu sih. Udah meninggal mau gimana lagi. Gitu Pak Ferik. Semoga terbantu Pak. Saya minum dulu teman-teman. Lagi agak sakit tenggorokan. Oke. Ibu Ufmuts, SPT terakhir sudah lapor nilai beli tanah. Nah, sekarang sudah jadi bangunannya kok. Berarti kalau tidak lapor KMS, nilai di SPT harta tidak bisa berubah ya? Betul Bu, setuju. Jadi, salah satu indikasi potensi KMS adalah harta itu tiba-tiba muncul bangunan. Betul Bu, saya setuju ya. Tetapi Ibu jangan hindari KMS, jangan. Jadi laporkanlah apa adanya. Kalau memang ada bangunannya, laporkanlah bangunan. Nah, tergantung berapa meter persegi. Kalau memang lebih dari 200 meter persegi, memang sudah perlu bayar KMS, Bu. Memang wajib bayar KMS ya. Cuma nggak gede kok, cuma 2,2%. Gitu. Memang KMS 2,2% itu suatu budget yang perlu disiapkan ketika Ibu mau bangun. Itu sih Bu ya. Memang itu harus dikeluarkan.
gitu. Jadi jangan menghindari KMS. Laporkanlah bangunannya di SPT, dan kalau memang nilai luasnya lebih dari 200 meter persegi, maka itu perlu bayar KMS. Gitu sih, Bu. Semoga terbantu, Bu Ofmuts. Ibu NCHBW. Malam, Bu. Saran Koko, kalau sudah ikut PPS, lebih baik pembetulan 2021 atau biarkan saja. Nah, jadi gini, apa yang mau betulkan dulu nih? Apa dulu nih yang mau dibetulkan? Kalau 2021 ada contohnya rekening bank yang belum terlapor, dan rekening itu tidak terlapor di PPS juga, maka perlu pembetulan SPT 21. Oke? Tetapi kalau hanya pembetulan biasa-biasa saja yang nilainya nggak signifikan, nggak terlalu besar, udah nggak usah betulkan. Kalau saya sih gitu ya. Apalagi omset ya, omset 2021 tidak perlu dibetulkan, kecuali ditemukan. Kalau saya sih gitu. Nah, tetapi kalau harta yang jelas-jelas ada di rekening, nah, dan juga tidak terlapor di PPS, maka boleh dibetulkan di SPT 21, Bu. Semoga terbantu, Bu NCH. Bapak Roniong 89. Sorry, Pak Awan. Kebetulan kemarin saya ada ikut koreksi TA tahap 1 dan ada ikut tahap 2 yang dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Oke, berarti itu sudah lengkap ikutnya, Pak Awan. Betul, Pak. Silakan, Pak. Sudah betul, lengkap. Berarti sudah komplit ya. Terima kasih. Betul, Pak Roni. Luar biasa, Pak Roni. Pokoknya sudah ikut K1, sudah K2, maka sudah komplit. Bebas, Pak. Sudah beres. Sampai 2020 sudah nggak ada masalah. Kecuali ditemukan ya, Pak. Kecuali ditemukan ada harta baru ya. Itu berarti belum ada yang kurang dilapor. Gitu. Tetapi 2020 ke bawah tidak akan ada pemeriksaan lagi. Semoga terbantu, Pak Roni. Lanjut. Bapak Arifin 720202. Malam Pak Awan, malam Pak Arifin. CV PKP, omsetnya 45 miliar. Klasifikasi pedagang eceran dan digunggung 85%. Apa risikonya? Nggak ada risiko, Pak. Udah betul itu. Karena susah supaya mau PKP. Dia belum PKP. Udah PKP dong. Solusi karena kebanyakan digunggung. Nggak ada masalah, Pak. Mau digunggung itu boleh-boleh saja, sepanjang itu betul-betul dagang eceran, Pak ya. Sepanjang itu betul-betul dagang eceran, itu boleh digunggung. Mau 99% juga boleh, Pak. Kalau kita lihat Indomaret, Alfamaret kan 100% digunggung. Itu, Pak. Jadi nggak ada masalah ya. Boleh-boleh saja digunggung, nggak ada masalah. Nah, yang penting nanti ketika diperiksa, Bapak mesti bisa buktikan, oh ini digunggung. Mungkin ada nota-notanya yang kelihatan jelas ini end user. Gitu, Pak ya. Kemudian, intinya sih gitu sih. Intinya yang boleh digunggung adalah end user. Itu sih, kalau pembeli end user sudah pasti boleh digunggung. Tetapi kalau pembeli distributor itu nggak boleh digunggung. Nggak boleh, gitu Pak. Itu doang sih, sesimpel itu. Nggak ada risiko apa-apa sih. Nah, kalau Bapak ditemukan nih, kalau ditemukan, Bapak menggunggung sesuatu yang seharusnya tidak boleh digunggung, ditemukan nih, maka denda 1% kali DPP. Gitu Pak. Jadi 11 jadi 12%. Gitu aja sih. Semoga terbantu Pak Arifin. Ibu Emilia Ko, lanjut yang PPH cabang tadi. Masa Oktober dan November. Berarti saya buka faktur 040 ke cabang ya, Pak? 040 ya? Setahu saya 010 tetap seperti biasa nih, Bu. Coba Bu cek lagi ke AR ya, Bu. Setahu saya sih tetap 010 kepada cabang ya. Supaya apa? Supaya bisa dikreditkan. Gitu. Kalau Ibu buka 040 nanti nggak bisa dikreditkan oleh cabang. Gitu, Bu. Coba cek ke AR ya. Mestinya sih 010, karena supaya sama-sama bisa mengkreditkan. Gitu sih, Bu. Kalau Ibu buka 040 nanti percuma, nggak bisa dikreditkan oleh cabang. Nanti tetap si cabang mesti bayar. Gitu sih. Tahu saya gitu, Bu ya. Coba cek lagi, Bu ya. Semoga terbantu, Bu Emi. Ibu Komala. Kok kalau kita PT ada menjual di Tokped, Shopee juga. Apa boleh pakai faktur pajak digunggung? Boleh, Bu. Boleh. Karena kita ada beli barang tersebut pakai faktur pajak. Boleh, Bu. Jadi Ibu beli ada faktur pajak, Ibu jual di Shopee kan, jual di Tokopedia. Kalau jual Shopee Tokopedia sudah pasti digunggung. Karena Bapak Ibu tidak mungkin kan mau tahu siapa pembelinya, MPP-nya berapa, KTP-nya berapa, nggak mungkin tahu. Ya kan? Jadi kalau jual di marketplace sudah pasti digunggung. Itu sudah boleh, Bu. Walaupun Ibu belinya ada faktur pajak. Sudah betul, Bu? Sudah betul. Ya, semoga dibantu, Bu Kamala. Bapak Elvis Saputra. Tetap kena PPN 11% ya, Pak? Tadi mengenai apa, Pak? Mohon maaf, Pak Elvis. Tadi agak lupa, Pak. Boleh tolong diketik lagi, Pak? Mohon maaf, Pak Elvis. Bapak Arifin 72. Apakah masih bayar sewa apabila CV menempati aset atas nama pribadi tapi dimasukkan asetnya CV? Jadi ini aset adalah miliknya CV. Gitu kan? Aset miliknya CV, tetapi ditempati milik oleh CV kan? Nggak ada masalah, Pak. Jadi, walaupun itu nama pribadi, tetapi barang itu miliknya CV, kan gitu ceritanya. Ya kan? Kalau itu barang miliknya CV, sudah dilapor di SPT-nya CV, mau nama pribadi ke, nama siapa ke, udah nggak peduli. Itu barang milik CV.
Gitu Pak ya. Silakan CV beroperasi di barang di lokasi milik dia sendiri. Itu Pak, nggak ada masalah, nggak ada sewa, nggak ada sewa. Semoga dibantu Pak Arifin. Bapak Mary Seven Evan. Kok, bagaimana lapor SPT pribadi jika tahun ini ada beli rumah dengan KPR? Oke. Satu, rumah itu dilaporkan penuh di dalam nilai harta, Pak ya. Jadi nilai hartanya rumah itu dilaporkan nilai penuh. Nilai penuh yang dimaksud adalah nilai sesuai dengan nota dari developer. Jadi anggaplah Bapak developer 1 miliar, maka masukkanlah nilai rumah 1 miliar. Oke. Sekarang di bawahnya di bagian hutang nih Pak ya, masukkanlah nilai hutang 1 miliar dikurangkan dengan DP Bapak, dikurangkan dengan cicilan-cicilan Bapak. Oke Pak ya. Kalau saya, masukkanlah nilai hutang pokoknya saja. Pokok hutangnya saja, bukan plus bunga. Kenapa bukan plus bunga? Karena kan kita nggak tahu nih, kita bayar berapa belas tahun ke depan tuh bakalan bayar berapa. Biasanya kan nilai KPR itu cuma fix 2 tahun pertama. Gitu. Mungkin 2 tahun pertama ada bunga yang fix, setelah 2 tahun nggak fix lagi bunganya. Gitu. Jadi kita nggak tahu berapa nilai total yang kita mau bayar. Jadi, hartanya nilainya 1M atau full, hutangnya pun nilai pokoknya saja. Nilai pokok yang masih terhutang per 31 Desember. Itu Pak ya. Semoga terbantu Pak Mary. Semoga paham ya. Nilai hartanya dilaporkan full, sesuai nilai invoice dari developer. Nilai hutangnya, nilai hutang pokoknya saja yang masih terhutang per Desember 2022. Gitu Pak ya. Nah, bunga tidak saya hitung. Gitu. Semoga terbantu Pak Mary Seven. Ibu Surya Cik 1015. Pak, perusahaan kena audit karena ada indikasi rekening pribadi direktur yang dipakai. Oke. Apakah rekening pribadi tersebut akan jadi incaran audit lagi kalau nggak cepat-cepat tutup rekening? Jawabannya udah pasti, Bu. Baiknya gimana, Pak Wan? Sekarang gini, ini kan rekening pribadi dipakai untuk perusahaan. Kalau rekening pribadi ini Ibu bersedia, ya langsung dilapor aja ke perusahaan. Jadi rekening pribadi dipakai oleh perusahaan, dilaporkan sebagai hartanya perusahaan. Oke, tetapi kalau rekening pribadi ini bercampur lagi dengan usaha yang lain, kan ini repot nih. Ya udah tutup aja. Berarti semua uang yang dikirim ke pribadi dianggap sebagai piutang pemegang saham. Jadi dari PT kirim uang ke pribadi dianggap sebagai piutang pemegang saham. Terpaksa begitu Bu. Kalau Bu nggak mau buka. Tetapi kalau Bu mau buka, ya udah dijelaskan ini apa. Ini kirim ke pribadi mungkin buat bayar gaji, buat bayar listrik, apa gitu. Silakan dijelaskan. Kalau memang ini mau dibuka. Tapi kalau nggak mau dibuka, ya udah matikan rekeningnya dan semua uang dikirim ke sini dianggap sebagai piutang pemegang saham atau sebagai kas gitu Bu. Semoga dibantu Bu Surya. Ya. Lanjut. Bapak Lailiengo. Pak Awan, apakah PT bisa dicurigai modus bila membeli barang dari toko yang non-PKP? Jawabannya bisa-bisa saja, itu sudah biasa. Jika pemilik toko tersebut juga pemilik PT. Oh, nggak ada masalah Pak. Jadi pada prinsipnya tidak ada masalah. Yang penting harga barangnya harga normal ya, nggak boleh harga spesial. Gitu. Ya harga spesial boleh, tapi jangan jauh-jauh banget dibanding harga market. Gitu. Apalagi jual dengan harga modal atau harga yang di bawah modal itu nggak boleh. Gitu. Jadi yang pertama mengenai harganya itu harus sesuai dengan harga market. Yang kedua adalah harus keuangan mesti jelas Pak ya. Walaupun toko itu milik pribadinya si direktur, tetapi tetap aja harus ada transfer gitu loh. Jangan asal ambil barang, nggak boleh gitu. Harus keuangan mesti jelas dan harganya harga normal gitu. Nggak ada modus gimana sih Pak, nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah gitu. Beli dari barang sebuah perusahaan PKP, beli dari PKP maupun beli dari non PKP itu nggak ada masalah gitu. Cuman kadang-kadang ditanyain lebih detail, ya udah Bapak mesti siapkan dokumen gitu. Nggak ada masalah sih Pak. Semoga terbantu Pak Leliango. Bapak Ferik Chan, terima kasih Pak Wan atas edukasinya. Terima kasih Pak Ferik, sama-sama. Lanjut. Bapak Supartowu, malam Pak Suparto. Kalau buka penjualan di Tokped, saya selain berubah ke 1770 polos, saya harus buka CV atau PT pribadi, daftarnya di mana? Oke, jawaban saya gini Pak, kalau Bapak punya omset kurang dari 4,8 miliar setahun, tidak perlu buka PT atau CV. Oke? Kalau punya omset penjualan nih ya, di bawah kurang dari 4,8 M setahun, maka tidak perlu buka CV atau PT. Oke. Kalau Bapak punya omset lebih dari 4,8 M, nah maka Bapak boleh pertimbangkan ya, buka apa? Nggak usah buka PT, nggak usah buka CV, tetapi bukalah PT perorangan ya, bukalah PT perorangan karena bikinnya murah tetapi legalitasnya kuat. Gitu Pak ya. Nah, bikin di mana PT perorangan? Semuanya secara online ya Pak ya. Bikinlah di www.ahu.go.id ya, alphahotelultra.go.id ya, ahu.go.id. Di situ bikin PT perorangan.
Kalau Bapak bingung, tinggal buka YouTube ya. Tinggal buka YouTube, di situ ada tutorial PT Perorangan banyak sekali Pak. Tinggal cek di YouTube gitu Pak ya. Semoga bantu Pak Suparto. Tetapi kalau masih baru buka, omset masih di bawah 4,8 M, tidak usah buka PT, santai saja Pak. Tetap di pribadi. Semoga terbantu Pak Suparto. Ibu Komala, kalau kita di SP2DK, kita bolehkah buat pembetulan SPT tahunan di tahun yang di SP2DK? Jawabannya boleh Bu Komala, boleh ya. Jadi SP2DK itu hanyalah sebuah surat cinta saja, tidak ada konsekuensi hukum. Jadi silakan dibetulkan SPT tahunan apabila memang perlu dibetulkan. Justru SP2DK itu salah satunya adalah suruh kita pembetulan. Gitu Bu. Jadi SP2DK itu salah satu poinnya adalah suruh kita pembetulan dan kasih kesempatan kepada kita untuk pembetulan SPT. Gitu. Kalau SP2 atau pemeriksaan sudah tidak bisa pembetulan, gitu ya. Kalau SP2 atau pemeriksaan resmi sudah tidak bisa pembetulan. Nah, konsekuensinya adalah diselesaikan dengan SKP, dengan terbitnya surat keputusan, di mana di situ tuh sudah berkekuatan hukum tetap. Gitu. Ada kekuatan hukumnya di situ. Kalau SP2DK tidak. SP2DK itu hanya minta klarifikasi saja. Gitu. Kita klarifikasi, apabila ada pajak yang perlu dibayar, ya kita bayar. Sesimpel itu. Gitu. Kalau perlu pembetulan, pembetulan saja. Boleh Bu, boleh Bu Kamala. Silakan ya. Semoga terbantu Bu Kamala. Bapak Emilia kok, Ibu. Thank you Pak Awan, sukses selalu. Terima kasih Bu Emi, sama-sama. Sukses selalu. Bapak Aliang, Kok Awan, kalau ganti mobil, kalau ganti mobil, jual terus beli mobil baru. Cara rapor harta di SPT gimana kok? Oke, ada 2 langkah ya. Langkah pertama adalah mobil lamanya dibuang dari SPT. Langkah kedua adalah masukkan mobil barunya. Gitu Pak, nggak ada masalah ya. Mobil lama langsung dicabut, mobil barunya masuk. Oke, nanti total hartanya di bawah akan ada perubahan dong. Ada perubahan nilai totalnya. Nah, nilai totalnya inilah kenaikan dari tahun sebelumnya inilah yang akan dibandingkan dengan penghasilan Bapak di tahun tersebut, tahun ini. Apakah cocok? Kalau cocok berarti nggak ada masalah. Gitu Pak ya. Jadi sesimpel itu kok, nggak ada masalah. Nggak ribet kok SPTOP itu. Mobil lama dibuang, mobil baru masuk. Gitu aja Bu. Tidak perlu dikasih penjelasan-penjelasan segala macam Pak. Nggak perlu. Yang penting totalnya. Total hartanya, kenaikan hartanya itu cocok dengan penghasilan. Gitu Pak Alian. Semoga terbantu Pak Alian. Ibu Mary Seven. Faktur pajak digunggung itu maksudnya gimana? Kode faktur pajak berapa dan bisa dikatakan tidak? Oke, jadi yang dimaksud faktur pajak digunggung adalah tidak buka faktur pajak, Bu. Jadi yang dimaksud dengan faktur pajak digunggung adalah tetap ada PPN-nya, tetapi tidak buka faktur pajak. Oke, nanti di bagian e-faktur Ibu ada satu kolom yang namanya faktur pajak digunggung. Tinggal masukkan ke situ totalnya saja, total DPP berapa, total PPN-nya berapa. Gitu Pak ya, Bu ya. Jadi tidak perlu kode ya. Jadi ada satu kolom khusus faktur pajak digunggung di e-fakturnya Ibu. Oke. Nah, bagi si penerima faktur pajak digunggung, apakah bisa dikreditkan? Jawabannya tidak ya, karena kan ini kepada end user. Jadi faktur pajak digunggung itu adalah untuk end user. End user sudah pasti bukan PKP. Gitu Bu. Semoga terbantu Bu ya. Jadi tidak bisa dikreditkan karena tidak ada faktur pajak yang dibuka. Tidak ada faktur pajak yang dibuka. Gitu, digunggung. Semoga terbantu Bu Mary. Lanjut. Bapak Yudis 301. Jual mobil bekas itu kena PPN nggak ya? Jawabannya iya Pak. Karena kalau kena, pasti susah jual harga sesuai pasaran. Oke, jadi gini Pak Yudis. PPN untuk mobil bekas itu khusus nilainya. Nilainya cuma 2,2% kalau nggak salah ya. 1,2 ya? Iya, 1,1% kalau nggak salah. Ya, jadi nggak usah khawatir Pak. Mobil bekas itu kena PPN iya, tetapi nilainya itu pakai DPP nilai lain. Kalau nggak salah 050 deh istilah faktur pajaknya ya. Nanti nilai pajaknya cuma 1% kalau nggak salah, 1,1% saja. Gitu Pak. Jadi nggak gede, atau 2% ya lupa saya. Gitu. Nggak gede nilainya. Bukan kena 11%, tidak sih. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Yudis. Bapak Rudiat Majak. Kalau biaya asuransi gudang, misal perpanjangan bulan November ini, pembukuan pajaknya gimana? Oke, biaya asuransi gudang, perpanjangan bulan November, pembukuan pajak gimana? Oke, jadi ada 2 jurnal ya. Ketika di November, Bapak jurnal sebagai biaya asuransi dibayar di muka, di aset ya, pada bank. Gitu dong. Asuransi dibayar di muka, di aset, pada bank. Ketika Desember nanti, ketika 31 Desember, Bapak bikin penyesuaian kan? Bikin penyesuaian, biaya asuransi dibayar di muka, ambil 2 bulan, dijadikan biaya. Oke, jadi biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka, kreditnya.
Gitu Pak ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi cukup dibiayakan 2 bulan saja, yang 10 bulan masih nyangkut di aset, masih nyangkut di asuransi dibayar di muka. Dan tahun depan baru digituin lagi, dikoreksi lagi seperti itu Pak. Gitu. Semoga terbantu ya Pak Dodi ya, semoga paham ya. Ibu Mary, thank you kok, thank you Bu, sama-sama. Bapak partner Alicia, kok baiknya buat PT perorangan atau CV? Jawabannya PT perorangan Bu ya, sudah pasti. CV itu lupakan saja. Kecuali omset gede ya. Perusahaannya supplier bahan bangunan. Terus kaitannya dengan perpajakan gimana? Oke, jadi kalau omset ibu masih di bawah 15 M, maka bikinlah PT perorangan. Oke, kalau omset di atas 15 M, maka bikinlah PT biasa. Gitu Pak ya. Setahu saya sih gitu ya. Jadi PT perorangan itu punya batasan 15 M. Ya, 15 M. Kalau punya omset masih di bawah 15 M, maka bikinlah PT perorangan. Kalau punya omset lebih dari 15 M setahun, maka bikinlah PT yang biasa. Oke, tidak usah bikin CV. Nah, kemudian kaitan dengan pajak gimana? Kaitan dengan pajak sih sama aja ya, antara PT perorangan dan PT biasa sama aja. Pajak bulanan ada, pajak tahunan ada, itu seperti biasa saja. Nggak ada bedanya sih, Bu. Gitu. Cuma PT perorangan itu kan murah bikinnya, mending PT perorangan gitu. Tergantung omset ya. Kalau omset masih di bawah 15 M boleh. Kalau omset di atas 15 M, maka pakailah PT biasa. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Panes Alicia. Lanjut, Bapak Yudis. Makasih kok, sama-sama nambah ilmu pajak saya setiap minggu. Terima kasih Pak Yudis, sama-sama. Lanjut, Bapak Pudel Moli, Ibu ya. Yang mobil bekas kena PPN 1,1% jika pengusahanya memang pengusaha mobil bekas. Betul, Bu? Atau berlaku untuk semua perusahaan? Oh, hanya mobil bekas, Bu ya. Hanya mobil bekas saja ya. Jadi, kalau sebuah perusahaan dia jual mobil bekas, dia juga jual komputer, maka atas mobil bekasnya 1,1%, atas komputernya itu PPN biasa 11%. Gitu, Bu ya. Jadi, ini melekat ke objek ya, melekat kepada barangnya. Gara-gara mobil bekasnya, maka dia 1,1%. Kalau perusahaan itu jual mobil bekas sekaligus jual barang lain, maka barang lain ini tetap 11% seperti biasa ya. Gitu, Bu ya. Semoga terbantu, Bu Pudel. Bapak Budi Satu Setio. Kok Awan, kalau PT perorangan alamat di rumah boleh nggak? Boleh Pak, saya di rumah alamatnya. Saya sudah bikin alamat saya di rumah. Boleh Pak. Kalau boleh, itu biaya listrik rumah PAM masuk ke biaya PT perorangan ya? Kalau saya sih tidak ya. Jadi gini, sepanjang Bapak bisa membuktikan kalau biaya listrik itu adalah berhubungan dengan usahanya Bapak, maka Bapak boleh biayakan di PT perorangan. Gitu sih Pak. Tetapi kan kita kan tinggal di situ nih, kita tinggal di situ, kita makan di situ, mandi di situ. Agak susah kalau Bapak mau membiayakan listrik itu kepada PT perorangan. Boleh dibiayakan sih, tetapi jadi paling setengahnya lah gitu. Setengah masih oke lah kalau Bapak mau ya, mau dipaksakan ya. Kalau saya sih tidak. Kalau saya sih tidak biayakan listrik sih. Kalau Bapak mau boleh biayakan, tapi ya kira-kira setengahnya aja lah gitu Pak. Karena kan setengahnya dipakai untuk diri sendiri. Gitu Pak. Semoga terbantu Pak Budi. Ibu NCH, terima kasih kok. Sama-sama Bu. Ibu Mary Seven, kok bagaimana pajak atas bayar royalti untuk bayar di dalam negeri dan di luar negeri? Oke, kalau di dalam negeri maka PPh 23 yaitu 15%. Gitu Pak ya, Ibu ya. Setahu saya begitu. Royalti di dalam negeri PPh 23 15%. Kalau royalti kirim ke luar negeri PPh 26 20%. Okay. PPh 26 20%. Kecuali ada tax treaty. Ada tax treaty-nya maka bisa digratiskan dari sana. Gitu Pak, Ibu. Semoga dibantu, Bu. Lanjut Bapak Partner Alia. Makasih kok, sama-sama Pak. Lanjut Bapak Aliang. Terima kasih kok Awan atas semuanya. Terima kasih Bu. Pak, sama-sama. Bapak Pudel. Baik, makasih melekat pada objek penjualan. Iya Pak, makasih sama-sama. Bapak Arifin. Lanjut kok. Faktur digunggung tetapi sebenarnya bukan end user. Karena itu toko-toko di bawah yang untuk dijual lagi. Kurang bayar PPN tetap dibayar jujur. Bagaimana resiko kalau ditemukan? Resikonya 1% Pak ya. CV saya KLU pedagang eceran. Oke, resikonya 1% kalikan DPP Pak. Jadi berapa yang ditemukan yang seharusnya kepada distributor tetapi Bapak gunggung, maka kena denda 1%. Oke, maka alangkah baiknya Bapak kenakan langsung kepada customer Bapak sekarang. Gitu Pak. Jadi biar customer yang tanggung. Kalau dia mau kasih MPP, Bapak buka kartu pajak. Kalau dia tidak mau kasih MPP, maka kena 1%, Bapak suruh dia bayar ya si customer. Gitu sih Pak. Kalau saya sih mending begitu ya. Semoga terbantu Pak Arifin. Lanjut Pak Budi, makasih Kak Wan, sama-sama Pak. Pak Rudi, makasih Kak Wan, sama-sama Pak. Oke, sudah habis semua teman-teman. Jam 9 lewat sedikit. Masih ada ya? Sudah. Sudah ya. Oke, itu teman-teman ya. Terima kasih semua sudah hadir ya.
Makasih banget sudah teman-teman sudah nonton video ini, live ini. Besok siang akan terbit ini di YouTube-nya Pajak Smart. Dan seperti biasa, Awan akan tersedia gratis secara live di Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa, saya promosi lagi, di bulan November ini kita masih lanjut ya guys, teman-teman, program terbaik dan terdahsyat tahun ini ya. Program STP, yaitu Siapa Takut Pajak. Nah, ini adalah program pelatihan untuk membantu Anda berani menghadapi petugas pajak ya, berani menghadapi SP2DK, pemeriksaan, hingga berani berdebat dengan oknum pejabat brengsek tanpa perlu bayar mahar konsultan pajak ya. Daripada teman-teman bayar mahar konsultan pajak, yang mending ngurusin sendiri gitu pajaknya. Jadi, jika Anda masih merasa takut atau ada mental block ketemu petugas pajak gitu, maka program STP ini adalah solusi yang tepat untuk Anda semua. Nah, di sini teman-teman bisa belajar cara langsung berani menghadapi petugas pajak, dan juga ada komunitasnya teman-teman, ada komunitas eksklusif untuk teman-teman bisa berdiskusi langsung dengan saya tentang perpajakan gitu. Ada grup khususnya, komunitas eksklusif ya. Silakan teman-teman masuk ke www.siapatakutpajak.com ya kalau teman-teman mau bergabung di situ. Dan khusus November ini Anda masih akan dapat diskon 80% dan ada live coaching setiap hari Jumat malam guys. Nah, setiap Jumat malam ya live coaching itu seru banget live coaching setiap Jumat malam dari jam 8 sampai jam 10. Tetapi kemarin sampai jam 12 malam tuh kita ngobrol-ngobrol sampai tengah malam. Oke, itu guys ya, terima kasih. Silakan bergabung ke siapatakutpajak.com kalau Anda mau masuk ke komunitas yang eksklusifnya. Oke, itu teman-teman. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan.